Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Bitcoin halving. Ya, kita akan melihat secara outlook dan perspektif market setelah Bitcoin halving kira-kira bagaimana sih? Apakah market akan down, up, dan lain-lain. Saya akan stated the reasons juga, apakah possible Bitcoin ke 80.000 ataupun ke 100.000. Jadi ini lebih ke arah perspektif juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, karena ini menjadi salah satu video mungkin terpenting ya pada saat siklus ini, feel free untuk share videonya ataupun like juga. Dan sekali lagi thank you semua untuk supportnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Oke, nah kalau kita ngomongin tentang halving, kita lihat harga Bitcoin dulu sebelum kita masuk benar-benar ke deep dive halving. Dimana saat ini, literally 10 jam sebelum halving gitu ya. Jadi ini mungkin teman-teman nanti kebanyakan mungkin akan melihat video ini setelah halving. Jadi kita nanti lihat secara reaksinya. Namun kalau kita bisa lihat Bitcoin masih stabil di area kisaran 60 ribuan, 64 ribu, ranging di area 63, 64, 65. Ya memang lagi ada sedikit kenaikan nih dalam untuk hari ini. Kita nggak bahas altcoin karena fokus ke Bitcoin dulu gitu ya. Nah, ini kita langsung bahas ya. Kita membahas mengenai Bitcoin halving. Ya basically kalau kita lihat market crypto, apa sih yang ngedrive Bitcoin price? Kalau kita tanya apa sih yang menentukan price Bitcoin? Ya secara simple sebenarnya kita mudahnya adalah supply dan demand. Ya ini kalau teman-teman tahu hukum ekonomi, basic supply and demand ya. Dimana ada equilibrium di tengah di sini gitu ya, dimana supply-nya dan demand-nya meet gitu ya. Lalu di sini akan menjadi harga gitu. Nah, sekarang kita kalau lebih deep lagi mengenai supply and demand, ini saya explore lagi gitu ya. Nah, kalau kita membahas mengenai Bitcoin halving, apa yang terjadi di Bitcoin halving? Apakah dengan adanya Bitcoin halving demand Bitcoin menjadi bertambah? Tidak gitu ya. Karena Bitcoin halving ini fokusnya adalah untuk reducing supply aja. Bukan reducing supply sih sebenarnya, adalah reducing the production rate gitu ya. Jadi ya lebih susah mendapatkan satu Bitcoin karena supply Bitcoin tetap di 21 juta. Jadinya apa? Jadinya Bitcoin lebih langka gitu. Nah, jadi Bitcoin halving itu related ke supply. Dan saat ini kita bisa lihat bahwa memang Bitcoin sendiri per bloknya itu sekitar, jadi pada saat satu blok terbentuk gitu ya, itu 6,25 Bitcoin ya. Nanti setelah halving, which is nanti sekitar 10 jam 26 menit lagi gitu ya, satu bloknya itu akan menjadi 3,125 Bitcoin ya. Mungkin nanti pada saat halving teman-teman nggak berasa, lalu perubahannya apa? Nggak terlalu banyak perubahan ya, rata-rata seperti itu ya, karena ini hanya production rate-nya doang ya. Oke. Lalu apa yang cost demand ya? Karena kalau menurut saya yang menaikkan harga itu bukan supply pastinya ya. Kenapa Bitcoin bisa naik harganya dari mungkin 25.000, 26.000 naik sampai ke 64.000? Itu yang drive adalah demand gitu ya. Dan yang reaksi dari demand sendiri apa? Reaksi dari demand adalah ya reactions investors ya, pada saat investors FOMO juga. Nah, biasanya yang trigger ini adalah ketika Bitcoin mengalami kenaikan signifikan gitu. Nah, sebagai satu contoh adalah ATH. ATH adalah all time high, di mana Bitcoin di harganya yang tertinggi. Nah, tanpa kita deep dive terlalu dalam lagi, tapi teman-teman tahu bahwa di siklus ini sedikit berbeda, di mana Bitcoin sudah reach all time high before halving. Ya, ini saya sempat sudah bahas di beberapa video sebelumnya. Jadi teman-teman saya refer ya kalau teman-teman yang belum tahu ATH-nya di mana dan lain-lain atau yang baru gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan Bitcoin reach all time high before halving? Apakah ada sesuatu yang berbeda? Ya kemungkinan besar retail tetap sama sebenarnya. Mungkin awareness orang retail terhadap Bitcoin atau cryptocurrency itu tambah tinggi. Ya, itu mungkin menjadi alasan pertama. Tapi menurut saya yang menjadi main reasonnya adalah ETF. Dimana spot ETF baru jadi approve, orang-orang jadi tambah percaya diri, institusi buying Bitcoin, jadi ada demand istilahnya. Nah, sekarang kita bahas ke main topiknya adalah siapa yang jual. Ya, karena harga Bitcoin dalam beberapa minggu ini udah consolidating nih, beberapa minggu terakhir gitu ya. Lalu ini siapa yang jual istilahnya. Nah, kita akan look at the on-chain data. Oke. Nah, kita lihat dari sini ya. As we approach the halving, ya pada saat halving, major Bitcoin miners likely maintain their large Bitcoin treasury. Jadi ya, miners yang besar mungkin akan maintain beberapa Bitcoin mereka. Namun beberapa perusahaan Bitcoin ya, untuk yang mining Bitcoin itu mungkin harus forced to sell
ya miners harus menjual. Untuk apa? Untuk cover cost-nya. Karena pada saat kita mau mining Bitcoin gitu ya, pada saat kita mining Bitcoin di sini mereka membutuhkan cost. Cost apa? Cost-nya dari berapa? Ya dari electricity cost, ya mostly sebenarnya electricity gitu ya, dari listrik dan lain-lain, karena proof of work kan membutuhkan listrik untuk berjalan, energi lah. Oke, nah ini kalau kita lihat ya, kalau teman-teman lihat dari kita mulai naik ya, ini kita mulai naik nih November 2023. Jadi kalau kita lihat secara price ya, reactionnya November 2023 itu di area kisaran sini ya, Bitcoin udah di atas 30 ribuan. What happened adalah ini ya, kita bisa lihat harga Bitcoin di sini nih, harga Bitcoin yang warna hijau. Nah kita lihat Bitcoin miners balance, ini saya zoom sedikit. Nah miners balance ya Bitcoin ini mengalami penurunan. Artinya apa? Artinya pada saat Bitcoin mengalami kenaikan di sini naik terus secara harga, bahkan tes 70.000, bahkan break all time high, yang menjual itu miner. Ya jadi miner ini udah menjual dari November. Ya, dan kita lihat miners ini nggak ada jual sama sekali pada saat bear market, Januari, Maret, Mei, Juli, naik terus ya secara miner balance-nya. Tapi ketika dia mulai mengalami kenaikan pada saat harga di atas mungkin tadi sekitar 30 ribuan, ini mereka mulai mengalami penjualan. Ya ini mungkin ini adalah antisipasi sebelum halving terjadi. Ya mereka nggak tahu harga Bitcoin, mungkin mereka nggak expect Bitcoin ke all time high. Jadi mereka sudah menjual, oke, Bitcoin 30 ribu nih untuk cover cost-nya dulu gitu, karena cost-nya mereka, listriknya mereka akan bertambah gitu, karena production rate-nya akan berkurang ya, yang tadinya 6,25 jadi 3,1 seperti itu. Nah ditambah lagi kalau kita lihat juga ya, spot Bitcoin ETF ya, yang dimulai di Januari tahun ini, kita lihat bahwa JBTC has been selling Bitcoin ETF gitu ya, mereka punya Bitcoin balance. Tapi satu hal yang kita bisa notice, ini udah ada mulai penurunan ya, makin lama makin turun ya untuk JBTC sellingnya. So artinya apa? Artinya I think ini a good thing. Mungkin selling pressure dari institusi sudah berkurang ya, ditambah mungkin selling pressure dari miners juga udah berkurang, karena miner udah jual dari November seperti itu. Nah lalu siapa yang beli gitu? Kan Bitcoin turun tapi harganya naik terus, betul nggak? Nah dijual sama institusi ETF gitu ya, lalu miners menjual juga gitu, lalu siapa yang increase Bitcoin price? Nah kalau kita lihat dari sini, yang terjadi adalah short term holders who have bought the asset. Jadi orang-orang retail kebanyakan short term holders ya, belum tentu retail sih, tapi technically adalah orang-orang yang baru membeli ya, kebanyakan pasti retail. Karena apa? Karena di sini hitungannya adalah 150 hari, berarti let's say 5 bulan. Jadi mulai dari November lah. Yang mulai dari November, siapa yang beli mulai November? Mungkin teman-teman ya. Dan saat ini Bitcoin supply sendiri yang hold ya, short term holders itu udah sekitar 17%. Jadi 17% dari total Bitcoin itu di hold oleh short term holders ya, orang-orang yang baru membeli Bitcoin. Oke. Nah, satu pertanyaan comes up. Ya, ini biar ada relasi. Satu pertanyaan comes up, yaitu apa? Yaitu adalah berapa sih satu cost untuk mining Bitcoin? Di sini, cost untuk mine satu Bitcoin. Pastinya cost untuk mining satu Bitcoin ini beragam. Kenapa beragam? Karena kan membutuhkan energi, listrik. Ya listrik di setiap negara berbeda. Makanya banyak perusahaan yang mining Bitcoin itu mencari negara yang mempunyai energi cost-nya rendah, seperti itu. Jadi kalau kita mine misalnya di Eropa sama mining di China, di Indo, pasti berbeda gitu ya, karena di Eropa listrik lebih mahal, kira-kira seperti itu. Oke. Nah kalau kita lihat ya, ini saya ada ambil beberapa, which is belum ada yang static, kita belum ada yang price benar-benar, karena kalau teman-teman lihat Bitcoin average mining cost dari makro mikro di sini, dia tulisnya bahwa sekitar 52.500. Previously 54.000. Saya rasa sih sebenarnya saat ini nggak setinggi ini gitu ya, ke 52.000, karena technically saat ini pun masih banyak perusahaan Bitcoin, perusahaan mining yang mining Bitcoin itu masih book net profit gitu ya. Kalau 52.000 dan saat ini Bitcoin di area 64.000, profit mereka cukup kecil, istilahnya gitu. Nah, jadi saya ambil satu source lain ya, ini dari CoinShares, mungkin cukup menarik karena dia bilang after halving mining cost will be around 38,000 ya, mungkin di sini ini untuk di Amerika kali ya 52.000-nya. Mungkin ini yang lebih untuk semuanya ya, lebih lengkap. Karena di sini bilang 38.000 per satu Bitcoin. Ya, lalu ada berapa
Nah, di sini ya, sekitar 37.800 prediction for 2024 ya kalau kita lihat ya. After halving, the weighted average for the cost production, jadi rata-rata produksinya itu kisaran 29.300, namun secara cash cost-nya, jadi pada saat cash, let's say final cost-nya itu $37.000 ya. Oke. Nah, ini beberapa perusahaan mining ya yang mining Bitcoin. Ini kalau teman-teman lihat ada yang 26.000, ada 29.000, dan ini post halving, jadi let's say setelah halving gitu. Jadi rata-rata kisaran 38.000. Ya mungkin kita mau gabungin dua-duanya di sini 52 dan 38, let's say 40-an lah, 42, 43, 44. Ini masih bisa cover cost-nya. Gitu. Nah, saya sempat ada bikin prediksi. Ya sebenarnya ini cuma feeling doang sih ya. Got a feeling Bitcoin will hit 80.000 Mei ya, di bulan Mei. Ini April 12, belum market mengalami penurunan. So we'll see apakah bisa atau enggak gitu ya. Definitely kalau kita balik lagi ke kita punya whiteboard di sini. Kenapa? Ya, kenapa mungkin kita lihat Bitcoin 80.000 di Mei, nanti kita bahas secara teknikalnya. Tapi kenapa up? Yang pertama, yang tadi kita bahas, Pioneers has been selling. Ya, udah sell selama dari November sampai April. Dan ini kelihatan ada bottoming sih, sedikit ada bottoming. So apakah akan stop atau enggak? Only time will tell. ETF outflow decreasing, udah mulai mengalami penurunan, apakah akan ada inflow? Lalu adalah people expectation. Karena kalau kita lihat saat ini banyak yang melihat, oh Bitcoin akan konsolidasi lagi 6 bulan setelah halving dan lain-lain. Nah, ini akan saya bahas di technical. Kenapa? Karena banyak orang yang terfokuskan melihat technical tuh dari Bitcoin halvingnya. Jadi menghitung cycle tuh dari pas Bitcoin halving. Ya, sedangkan yang tadi saya bahas di awal video, bahwa Bitcoin halving ini hanya efek supply, tapi nggak create demand, gitu. Nah, jadi yang saat ini kita akan bahas lebih dalam adalah di sini kita fokus di demand-nya, which is pada saat all time high. Oke? Jadi kita masuk ke teknikalnya ya, teman-teman. By the way, secara intermezzo dulu, kalau teman-teman cari komunitas ya, kripto, kita grow bareng, kita sharing bareng, itu teman-teman feel free untuk join community channel saya gitu di Telegram ya, Wayans Crypto Journal. It's free. Saya rasa juga komunitas juga positif, banyak yang saling membangun juga. So ya, bisa klik aja langsung di deskripsi teman-teman. Oke. Sekarang kita masuk ke Bitcoin ya. Mungkin sebelum kita bahas long term ya, let's say kita bahas secara short term. Ya, short term sebenarnya saya nggak akan make prediction, tapi ada beberapa hal yang saya mau bahas, update aja. Yang pertama adalah di time frame daily aja kita lihatnya. Oke, yang pertama adalah ini. Kalau teman-teman nonton video saya The Final Dump, ya saya sempat sharing satu skenario di mana Bitcoin mengcopy skenario pada saat kita di area ETF approval ya, di area ini. Jadi ini copy aja, copy reactions ya. Dan saat ini technically I can say, maksudnya ini masih cukup play out lah istilahnya. Jadi ya kita akan lihat, karena tadi kita bilang 80.000 di Mei. Ini pun kalau kita lihat dari proyeksinya, jadi ini kalau saya copy, let's say ini ya, saya copy. I think ini. Nah, ini kelihatan nih tuh. Ini sama persis gitu ya. Ini ya 80.000 di Mei, 106.000 di Juni. Tapi ini kalau kayak gini FOMO-nya sih akan cepat gitu, karena tiba-tiba naik 70% dalam 6 minggu ke depan. Apakah bisa terjadi? Apakah Bitcoin hit 100.000 di Juni? I don't know gitu ya. Cuma will be interesting to watch juga gitu ya. Namun kalau kita lihat secara short termnya ini juga cukup menarik, karena saya sempat bahas ya di komunitas. Jadi kalau teman-teman cek di Telegram, saya sudah sempat bahas juga bahwa potensi Bitcoin ke area kisaran 58.000, 59.000 gitu ya. Tapi tadi pagi pada saat dia turun lalu swipe low-nya, saya sempat bahas ini kemungkinan udah hit dan bisa naik, dan memang secara support pun ini cukup bagus, dan Bitcoin sudah di area 64.000 saat ini. Jadi kalau kita lihat secara short term reaction, saya rasa 60.000 should hold sih. Jadi kalau misalnya dia turun, mungkin turun ke area 61 ribuan untuk mempertahankan struktur ini aja, hanya retest ya. But we'll see gitu. Ini kalau short term ya. Nah, yang akan kita fokuskan itu adalah long term. Oke? Nah, ini yang teman-teman harus ingat ya, long term ya. Oke, nah balik ke grafik di sini, di long term ya gitu ya. Nah, banyak orang yang terfokuskan ya pada saat halving. Karena saya dulu pada saat melihat, oh Bitcoin halving, setelah halving konsolidasi dulu baru mengalami kenaikan gitu ya. Ini juga di sini. Bitcoin halving agak sedikit turun dulu baru mengalami kenaikan. Ya, itu perspektif biasanya. Lalu saya coba
bagaimana kalau misal siklus ini berbeda gitu ya. Jadi saya mau menghitung pada saat kita break dari all time high. Karena yang trigger demand, orang-orang mulai naiknya signifikan nih, mulai cepet gitu ya. Ini pada saat Bitcoin break all time high gitu. Dan kita bisa lihat Bitcoin sudah break all time high ya, yang sebelumnya tadinya after halving ya, kita lihat abis garis hijau kanannya halving. Ini halving ya, baru break all time high. Ini halving baru break all time high. Namun di sini kita break all time high dulu baru halving gitu. Nah, jadi saya ukurnya bagaimana? Maksudnya ukur pada saat break all time high, kita ada konsolidasi dulu nih sebelum kita, maksudnya kita udah break gitu ya, lalu kita ada konsolidasi beberapa minggu baru kita mengalami kenaikan. Dan kenaikannya ini di tahun 2017 sampai tahun ya dari kuartal 1 2017 sampai akhir 2017 itu sekitar 40 minggu. Ya, 40 minggu. Lalu saya ambil di yang kedua. Ya, ini juga pada saat break all time high ada konsolidasi dulu. Gitu ya, ada consolidation dulu baru mulai mengalami kenaikan. Dan di sini naiknya lebih lama ya, 6 minggu, 46 minggu. Ya, ini seperti ada double top lah istilahnya waktu itu. Nah, yang kita lihat ini juga mirip gitu. Kenapa? Karena kita break all time high juga. Ya, ini kita udah break all time high nih. Lalu kita consolidation. Di sini kita juga ada konsolidasi. Ya. Lalu di sini kita juga ada konsolidasi. Seperti itu. Ya, dan kalau kita perhatikan, jadi saya ambil rata-ratanya aja lah. 40 bar berarti 40 minggu. Di sini 46 bar, let's say 43 sampai 44. Yang kita bisa timing ya, at least bull market ini akan lasted ya. Kalau berdasarkan previous cycle-nya, ya mungkin bisa sampai Januari 2025 ya, tapi ini awal Januari. Jadi mungkin kuartal 4 2024 tahun ini sebenarnya bull market sudah ended. Gitu. Jadi itu adalah konklusi yang kita bisa lihat juga. Gitu. Apakah Bitcoin ke area 240.000 lagi? Bukan lagi ya, tapi apakah Bitcoin ke 240.000 lagi? It's another question yang mungkin nanti saya akan update video kira-kira all time high Bitcoin di area berapa, walaupun saya sudah sempat bahas prediksinya gitu ya. Namun I think it's something interesting lah kalau teman-teman perhatikan ya, karena kita fokusnya adalah dari all time high-nya dia, bukan dari pada saat dia mengalami halving. Ya. Dan kalau misalnya seperti ini tadi ya, kuartal 4 2024 ya, mungkin udah bisa offload your bags ya. Mungkin video ini, kalau teman-teman suka video ini, bisa bantu like-nya juga, share videonya juga ya. Hopefully ini help juga membantu teman-teman semua mendapatkan perspektif sebelum Bitcoin halving juga, karena Bitcoin halving hanya dalam 10 jam lagi atau sudah halving. Ya, kalau teman-teman nonton sampai segmen ini, please comment roket di video ya, di kolom komentar. Jadi saya tahu siapa yang nonton sampai akhir video. Dan ya, that's it. Thank you all for watching and we will see you in the next video. Bye bye.